Halo teman-teman, Abil Ardana kali di sini dengan NIM 0525899343 dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik mata kuliah ini dengan fokus utama dari tugas praktik 3 ini adalah melakukan refactoring pada aplikasi Sita yang sudah dibangun sebelumnya. Kita beralih dari penggunaan script tunggal menjadi arsitektur berbasis view komponen dan templates. Selain itu, sumber data yang sebelumnya hardcode atau string di JavaScript sekarang saya pisahkan menjadi file JSON sebagai dummy data atau seolah-olah bertindak sebagai API atau database. Mari kita bedah kodenya satu persatu. Baik, bisa dilihat pada struktur foldernya, saya mengubah arsitektur dan struktur proyeknya. Saya telah menyusun ulang code base menjadi lebih rapi dan modulur. Seperti dilihat pada folder data, sini saya menyimpan data-data berdasarkan konteksnya seperti bahan ajar JSON, dashboard, navigasi pengguna, referensi, dan tracking. Ini berbeda dengan file sebelumnya atau proyek sebelumnya yang menggabungkan dalam satu file JS saja. Kemudian pada folder JS Service, sini ada file API JS menggunakan Fetch API untuk mengambil data JSON secara asinkronus, meniru cara kerja komunikasi front-end dengan REST API. Kemudian yang terakhir pada folder komponen berisi view komponen mandiri seperti stock table, ada juga status batch, app modal, dan lain sebagainya. Saya tidak lagi menggunakan script template di file HTML karena kurang rapi. Sebagai gantinya saya menerapkan pendekatan string template langsung pada konfigurasi objek JS di dalam file root seperti contoh pada stock app.js. Saya mendaftarkan komponen-komponen ini langsung secara global di HTML sehingga kita cukup memanggil stock app saja. Lanjut pada stock table JS di sini. Selanjutnya ada pengikatan data atau data binding dan list rendering di dalam template view. Saya memanfaatkan direktif untuk menampilkan data bahan ajar array yang saya gunakan penggunaan v4 dan ini sangat efisien dibandingkan menggunakan iterasi manual di Vanilla.js. Kemudian saya memanipulasi atribut menggunakan vbind atau shorthandnya adalah "-2". Seperti quantity, safety, dan juga catatan. Untuk nilai seperti input kolom pencarian atau filter dropdown, saya menggunakan vmodel untuk mewujudkan two-way data binding, yang artinya saat user mengetik sesuatu, data state di view langsung diperbaharui seketika. Dalam hal conditional rendering, aplikasi ini mendeteksi jumlah persediaan bahan ajar secara otomatis. Saya mengimplementasikan conditional menggunakan vif, velse-if, dan velse. Misalnya pada vif item quantity lebih besar daripada 50, maka batch akan berwarna hijau atau aman. Kemudian akan berwarna kuning. Dan selain itu akan berwarna merah. Saya juga menggunakan vshow pada halaman tracking, berbeda dengan vif yang menghapus elemen dari DOM. Vshow hanya mengatur CSS atau display none. Ini sangat efisien untuk dipakai pada tab, misalnya pada tab buat DO dan tab cari DO. Buat DO dan cari DO. Ini section vshow active tab-nya untuk buat DO. Untuk tab 2 di sini ada cari DO. Berikutnya untuk mengolah logika, saya memisahkan antara methods dan computed properties sesuai dengan best practice. Method saya gunakan untuk action yang terjadi pada peristiwa atau event, misalnya pada submit form atau open modal.
Sedangkan compute property saya gunakan untuk komputasi data reaktif yang bergantung pada state line. Contohnya adalah fitur search atau filter kombinasi antara computed property. Kemudian otomatis akan menghitung ulang, menampilkan daftar baru setiap kali kategori atau pencarian atau data dari JSON berubah. Karena sifatnya yang melakukan caching, performanya jauh lebih ringan dibandingkan menempatkan fungsi filter di dalam methods. Untuk memantau set effect dari perubahan spesifik suatu data, saya menggunakan Watcher. Pada aplikasi ini, saya menerapkan 2 lebih Watcher pada proyek kali ini. Yang pertama itu Watcher untuk mengambil lokasi ketika user menggunakan pilihan wilayah, misalnya dari PPJ Jakarta ke Bandung. Watcher ini secara otomatis akan mereset nilai dropdown kategori ke posisi default, mencegah user untuk melihat data filter yang tidak valid. Kemudian ada Watcher input pencarian atau search-nya, memantau variabel search query. Jika user mengetikkan dengan sangat cepat, Watcher bisa digunakan untuk melacak aktivitas pencarian di konsol, atau kedepannya bisa disisipkan teknik debounce agar tidak terlalu sering melakukan filter data. Sebagai antarmuka ke user, interaksi harus nyaman dan valid. Saya membangun formulir delivery order dan manajemen stok menggunakan event modifier dari view. Misalnya form di submit menggunakan submit prevent atau submit form modifier, mencegah halaman terrefresh secara otomatis. Untuk UX yang lebih baik selain sistem grid yang rapi, formulir ini dilengkapi dengan validasi real time, tombol submit yang saya lengkapi dengan disable secara reaktif, kemudian akan menampilkan custom alert atau toast notification, dan menambahkan animasi CSS. Dengan refactoring menggunakan view komponen ini, string template, dan pemisah arsitektur pada JSON ini, aplikasi Sita sekarang memiliki alur kerja atau data flow yang bersih dari parent ke child melalui props, dan dari child ke parent melalui custom event atau emit. Aplikasi ini juga sudah siap dihubungkan ke backend yang akan di-develop di masa akan mendatang. Sekian dari penjelasan saya mengenai implementasi Vue.js pada tugas 3 kali ini. Saya harap penjelasan ini sistematis dan mudah dipahami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.